Shalom, keluarga Bisisi. Shalom. Apa kabarnya? Hai bless. Haleluya. Berkah ya. Iya. Syukur, terima kasih ya kita pagi hari ini kita berkumpul. Seberapa kita tetap mengucapkan syukur, di mana kita meluap sukacita, nanti kita menyatakan pujian penyembahan kita dan kita akan menyatakan firman di mana ayat kehidupan mengalir dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersyukur dari hati yang paling dalam karena Tuhan telah banyak menolong kita dan Tuhan bersama kita dan tak akan pernah meninggalkan kita. Tapi itu kita jangan meninggalkan Tuhan ya. Kita harus tetap bersama Dia karena kita selalu berjalan bersama Dia. Bapak, kami bersyukur Bapak karena pada pagi hari ini kita berada di pagi ini anak-anak membuat besar di sisi ini. Kita memuji menyembahmu, kita rindu akan firman-Mu Bapak, di mana kami akan mensuka cita dan damai sejahtera-Mu Bapak, karena kami percaya rindu akan kasih-Mu yang berat hidup kami Bapak. Kami berkumpul Bapak, mengucapkan syukur segala rahmat-Mu yang telah memberikan, dan kami percaya ke depan kami pun mendapatkan rahmat-Mu, berkati kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan hidup kami dan berjalan bersama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, Roh Kudus selalu menolong kami, hikmat-malaikat yang selalu bersama dengan kami. Kami serta juga malaikat yang menyertai kami yang Kau utus dari surga untuk setiap selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami dan kami selalu bersyukur berkat melimpah-limpah dalam hidup kami. Kami mengucapkan syukur Bapak, puji Tuhan, terima kasih Bapak. Amin. Amin. Shalom sayang. Shalom. Haleluya. Kita hari ini mari kita berada di sisi kasih nama Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita pujikan kasih Bapa yang selalu hadir dalam Bye.
Semuanya itu ajaib bagi kita semua. Amin. Kita jangan lelah untuk bekerja dengan sungguh. Kita akan terus menuju Tuhan kami
Bapak akan mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, ajaib Tuhan dan setiap kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau masuk setiap saat dalam rancangan-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Kami mau apa yang terjadi dalam hidup kami dalam rancangan-Mu, karena rancangan-Mu dalam rancangan kami serta yang penuh kemudahan Tuhan. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur pada hari ini. Kami merayakan semua kebaikan-Mu dan kami menyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Dan setiap kami menerima yang terbaik pada Allah. Roh Kudus supaya memberikan sesuatu yang kami mengajar kami dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penuturan, memberikan kami mentor. Roh Kudus supaya memberikan kami hikmah pengetahuan sehingga kami melakukan sesuatu yang kepada Allah menjaga hidup kami. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur dan nama Tuhan Yesus kita semua yang mengucap syukur berkata amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? I'm blessed. Nah, hari ini kita mau memberikan perbedaan. Ya, judulnya apa? Seorang percaya atau sombong. Nah, ini yang kita bedanya. Dan apa sih bedanya? Apa kita cukup hanya sebagai seorang yang percaya? Nah, kalau aku sudah percaya sama Tuhan, ada Tuhan dan Tuhan di dalam aku, otomatis dong jadi berbeda. Kalau begitu paling jauh cukup dia firman Tuhan Yesus, selesai dibaptis, sudah ibadah. Apa seperti itu? Ya. Nah, gereja masa ini ya mungkin sebagian besar menemukan standar apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, di dalam Matius 28 ayat 19-20, ya. Matius 28 ayat 19-20 ini perintah Yesus standarnya seperti ini. Kalau kita mau gereja, pemerintah, ya, kita harus ngerti, kita harus nyalami, kita harus ngerti bedanya, sehingga kita tidak monoton,
kita tidak begitu aja dari Tuhan kita sebagai orang Kristen, ya, orang yang percaya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Ini instruksi ya, ini perintah ya, untuk membuat, tidak, perintah ini tidak sekedar membuat orang mengulang-ulang seperti doa yang diulang-ulang, mengucapkan kata-kata yang yowis. Yang penting sepertinya orang memberitakan Injil itu seperti merekrut orang untuk datang untuk bergabung di satu klub, ya seperti itu. Ya, ada kelompok bangsa murid Kristus, orang-orang percaya, wis cukup toh. Mungkin dia ada di gereja A, gereja B, gereja C, ya. Nah, Yesus tidak berkata pergilah dan mintalah orang untuk mengambil keputusan, enggak. Ya. Dia berkata untuk pergi dan menjadikan murid. Jadi ketika kita pergi menginjil, memberitakan Injil, ya, kita siap untuk memuridkan. Ya, yang penting dia sudah terima Yesus, dia sudah lahir baru, puji Tuhan, itu luar biasa. Amin. Tetapi dia harus kita siapkan untuk menjadi murid. Ya. Jadi nggak sekedar wis selesai tuh. Kamu mau gereja mana terserah. Ya seperti itu. Mau ke gereja mana terserah. Yang terdekat baik. Tetapi kita ya yang dimuridkan harus menjadikan dia murid Kristus. Supaya apa? Supaya dia nggak bingung ketika dia terima Injil. Oh, aku terima Injil. Keluargaku gimana ya? Aku berani nggak ya? Pernah ngalami itu toh? Ya toh, ketika kita menginjil, orang terima Injil, Pak, aku takut aku diintimidasi keluargaku. Pernah kan mengalami itu? Ya kan? Terus gimana caranya ngadepi itu? Terus bagaimana hidup di dalam kekristenan? Terus bagaimana aku keluar dari masalahku ini? Terus bagaimana aku bisa masuk di dalam rancangan Tuhan? Ya. Rancangan Tuhan gak sekedar dia lahir baru, dia selamat, gak sekedar itu. Tetapi dia mau semua mengalami hidup berkemenangan, mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang hidupnya, diubahkan hidupnya berhabit, berbudaya kerajaan surga. Amin, amin. Ya, pemuridan ini melibatkan seumur hidup untuk mengikuti Tuhan Yesus, belajar dari Dia, mempraktekkan ajaran-ajarannya seumur hidup. Amin. Ya, kita sudah dimuridkan berapa lama? Hampir 20 tahun ya. Sampai sekarang masih dimuridkan. Ya. Karena apa? Karena kita hari demi hari sampai kita memiliki gaya hidup, pola pikir, budaya, karakter kerajaan surga. Amin. Jadi gak sekedar masuk Kristen, dibaptis, selesai, jadi wong Kristen, mlebu gereja, memuji menyembah, ya. Tetapi apa? Tetapi dia siap untuk jadi murid, dan kitanya siap memuridkan. Amin. Kalau kita mau memuridkan, kita nggak mungkin memuridkan kalau kita nggak punya bahan murid. Amin. Ya, tidak ada kurikulumnya. Sekolahan ini, ya, sekolah ini nggak bisa ngajar muridnya kalau dia nggak punya materinya, nggak punya kurikulumnya, nggak punya dasar firmannya. Amin. Dan semua materi kita pemuridan diambil dari satu buku, yaitu apa? Alkitab. Amin. Nah, luar biasa kan? Itu tujuannya Tuhan Yesus memberikan perintah itu, ya. Nah, keselamatan sesederhana percaya dan menerima, ya. Kita bayangkan, kita lihat si pencuri yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus,
Ya. Dia cukup berkata seperti ini, ya. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia diselamatkan. Amin. Ya, cukup. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata-kata ini mengandung dia percaya bahwa dia anak raja, dia akan jadi raja, dia akan jadi juru selamat. Dan aku mau kau ingat Tuhan. Dan Yesus berkata apa? Hari ini juga bersama-sama aku ke Firdaus. Amin. Seandainya si pencuri itu tiba-tiba lepas, tidak mati, dia hidup lagi 20 tahun, dia cukup seperti itu? Tidak bisa. Dia mengalami keselamatan, tapi dia akan hidup dan harus dimuridkan sama seperti kita. Ya. Dia nggak bisa, oh ya selamat sudah selesai, terus hidup sembarangan mencuri lagi kan ya. Ya. Dia harus di dalam pembinaan dimuridkan. Ya, seperti itu. Jadi pemerintah itu sangat. Jangan sampai kita ini cukup percaya pergi ke gereja, bayar persembahan, bayar perpuluhan, ada ritual agamanya, dan ya wis gitu. Kita pulang lagi, tidak ada pemuritan, tidak ada diberikan sama sekali. Ya, nah di dalam Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2 ayat 20. Bahkan untuk kita menerima hadiah itu, ya, kita harus ngalami, harus dimuridkan. Ya, dimuridkan dengan percaya. Yang percaya kita terima. Dan untuk menggunakan, menikmati hadiah itu, kita perlu diajari. Amin. Ya kan, kayak anak kecil dikasih hadiah sepeda, wes dicolongin kok, dia nggak bisa naik sepeda. Tapi ketika dia melihat caranya, diajari caranya, sampai akhirnya dia bisa naik sepeda, sampai akhirnya dia bisa jumping, sampai dia bisa tosang, bahkan roda satu pun dia jalan. Ya kan? Supaya apa? Supaya apa yang dikata firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Amin. Ya. Nah, Yakobus 2:20 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman kita sudah punya, amin. Tapi tanpa perbuatan, tanpa diisi oleh firman Tuhan, tanpa dimuridkan dan dia belajar dan dia lakukan seperti apa yang firman katakan, itu akan dikatakan iman yang mati, iman yang kosong. Percuma, ya. Dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 juga dikatakan seperti ini. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tujuan kita dimuridkan agar supaya apa? Supaya kita mengalami kemerdekaan. Amin. Merdeka. Nah, itu tujuannya. Ya, bukan sekedar selamat. Supaya kita tahu kebenaran, karena kebenaran ini akan memerdekakan kita. Ya, jangan sampai kita orang Kristen bingung, ragu-ragu, khawatir, ya, nggak mantap Tuhan ini menyembuhkan aku atau enggak? Kok gini-gini aja uripku? Tuhan ini katanya berdoa Tuhan jawab, kok enggak jawab? Ya. Diajarkan cara terima, cara menggunakannya, diajarkan cara memperoleh dan hidup di dalam janji-janji firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau ada murid, juga ada orang yang mengaku sebagai murid, tapi sebenarnya bukan. Hati-hati. Ya. Karena dia bisa mengambil alih, ya, fungsi kita. Apa yang harusnya kita alami, ya, makanya kita dimuridkan. Contohnya sederhana, ya kan? Ada uang palsu. Uang palsu ada berapa, Mas? Uang palsu ada berapa? Ada berapa macam uang palsu? Banyak ya. Yang asli ada berapa? Satu, Pak. Uang 100.000 yang asli itu ada banyak apa uang 1 ton? Yang asli 1 ton.
Yang palsu banyak nggak? Banyak. Mau pelajari yang asli apa yang palsu? Asli. Kalau kita belajar yang palsu, orang ente banyak banget. Ya, bahkan mungkin kita akhirnya tersesat. Coba-coba, itu jojo iso payu nang pom bensin. Tapi kalau kita belajar yang asli, ketika kita terima yang palsu, kita langsung tahu. Amin. Itu tujuannya dimuridkan. Kita dapatkan yang murni daripada Tuhan Yesus. Sehingga kita berjalan, bertemu dengan sesuatu yang palsu, yang tidak daripada Tuhan, kita ngerti. Itu tujuannya. Ya, sederhana. Ya, banyak orang mengaku Kristen tapi tidak memiliki hubungan sejati dengan Tuhan. Pemuridan ini adalah hubungan kita yang sejati dengan Tuhan. Ya, mereka mengikuti aturan, ritual dan lain sebagainya. Mereka khidmat, menyembah sampai nangis-nangis mungkin, atau sampai semuanya hening. Baru ya, sampai ada lilin 1, 2, 3, ya. Sampai harus ada salib yang besar di hadapannya. Sampai mungkin ada tabut perjanjian supaya ketemu Tuhan. Ya. Padahal Tuhan, ngomong, aku nanti nek mau. Ya. Jadi banyak orang yang salah paham dengan Tuhan. Ya. Nah, banyak orang yang apalagi dia seorang mungkin hamba Tuhan atau seorang yang religius. Seorang yang, pokoknya aku nggak makan ini, pantang ini, dan lain sebagainya. Aku nggak kerjakan yang aneh-aneh, aku berbuat baik, aku kasih amal. Dia begitu yakinnya percaya diri, berdiri di hadapan Yesus. Yesus, aku selamat dong. Yesus berkata, weh sopo, kamu nggak pernah kerjakan apa yang diperintahkan. Jangan sampai kita kekristenan kita seperti itu. Ya. Ini nggak terjadi dalam kekristenan aja, banyak semua kepercayaan. Ya, agamawi itu seperti itu. Ya. Mementingkan ritual, mementingkan hal fisik. Bagaimana kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukan menerima yang dari Tuhan. Nah, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Seorang Kristen sejati hanya akan menunjuk Yesus dan berkata, aku belum melakukan apapun untuk menjadi layak. Satu-satunya alasan aku masuk surga adalah karena apa? Karena aku punya iman kepada Engkau Tuhan. Jadi jangan sampai kita datang pada Tuhan dengan kesombongan kita seperti anak muda kaya itu. Tuhan, aku sudah semua lakukan untuk Taurat. Ternyata dites sama Tuhan. Ada satu saja gagal, ya mungkin yang lainnya juga gagal. Ya, jual itu semua. Apa yang kau bilang itu kebenaranmu, perbuatan baikmu, kekayaanmu itu jual. Oh, ikut aku. Dia lakukan nggak? Dia lakukan. Ya. Apapun atribut, apapun yang membuat, yang kamu anggap itu sebagai sarana untuk aku punya hubungan dengan Tuhan, Tuhan mau itu buang. Ya. Kalau kita tidak mau buang, jangan-jangan Tuhan tunjukkan pada anak itu, pada orang muda kaya itu. Ternyata engkau tidak mau meninggalkan itu semua. Artinya apa? Masih ada ilah lain ya, masih ada kebenaran yang lain di hadapanmu, masih ada sosok kuat yang lain di hadapanmu. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan mau kita punya hubungan intim sama Dia. Coba kalau kita punya hubungan intim ada seseorang, ada orang lain yang ganggu, rasanya gimana? Sakitnya gimana? Ya, nggak enak. Ya, Tuhan mau kita fokus dengan Dia, bukan apa yang kita lakukan, tapi Tuhan mau tunjukkan apa yang Dia lakukan, supaya kita juga melakukan apa yang Dia lakukan gitu. Yesus sudah kasih contoh ketika Dia berkata, apa yang Bapa lakukan, aku lakukan. Apa yang Bapa perkatakan, aku katakan. Amin. Ya. Yesus itu dimuridkan kan? Yesus itu dimuridkan kan? Katanya.
Dimuridkan enggak? Hah? Dimuridkan kan? Yesus dimuridkan kan? Ayo siapa yang percaya Yesus dimuridkan? Ya. Yesus aja dimuridkan. Sebab dia enggak dimuridkan, dia enggak mungkin khotbah di depan bait Allah. Dia enggak mungkin berkata rabi. Ya. Yesus ada sekolah Alkitab. Dia berkata, dia ngomong gini sama Nikodemus, kamu pemimpin rohani, pemimpin Yahudi loh. Kok hari ini pendeta lah, ya. Kok kamu nggak ngerti tentang lahir baru? Padahal lahir baru sudah diceritakan dalam perjanjian lama tentang hati yang baru. Ya. Jadi Yesus pun sekolah. Dia sehingga punya predikat seorang rabi dan dia khotbah di depan bait Allah. Kok dia nggak pernah sekolah teologi waktu itu, nggak pernah dimuridkan, ya dia nggak bisa khotbah di depan bait Allah. Ya, karena apa? Ini suatu hubungan dia dengan Bapa, sehingga dia tahu dari firman ini apa yang diperintahkan Bapa dia lakukan, apa yang dibuatkan tentang dia genapi. Amin. Ya seperti itu. Jadi karena kita ini semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberi cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, cuma-cuma ya. Jangan sampai kita merasa tidak layak. Ya. Kita mulai bangun hubungan sama dia. Rasa tidak layak kita ini, ya, itu akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Mengganggu hubungan kita dengan, makanya kita perlu dimuridkan supaya ketika kita tahu, ketika kita dimuridkan, kita ngerti, oh ya aku ini dibenarkan karena perbuatanku, karena perbuatan Yesus. Oh ya aku ini dibenarkan, aku ini dilayakkan bukan karena kekudusanku, tapi aku terima kekudusan Yesus. Sehingga apa? Kita punya hubungan baik, kita punya hubungan intim dengan Tuhan kita. Amin. Itu tujuannya kita dimuridkan. Ada hubungan, ya. Makanya Tuhan perintahkan, jadikanlah semua bangsa murid. Ketika engkau beritakan Injil, engkau siap untuk memuridkan. Bagaimana kita siap untuk memuridkan kalau kita tidak pernah dimurid? Seperti itu. Amin. Terus jadi ya pesan hari ini ya, kita ada perbedaan antara orang percaya dan seorang yang jadi murid. Orang yang percaya belum tentu dia mau jadi murid, tapi seorang murid dia harus melalui percaya dulu dan dia mau diajarkan pada kita. Amin. Dia memanggil kita ini mengikutinya. Dia memanggil kita untuk mengikutinya, untuk menjadi muridnya, dan menjadikan orang lain juga muridnya. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Kabar baik. Siap dimuridkan? Siap memuridkan? Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami tahu kami tidak hanya sekedar percaya pada Engkau, dan kami tidak sekedar untuk mengajak orang lain untuk percaya pada Engkau, tetapi kami mau menjadi murid-murid untuk mengajarkan segala sesuatu tentang Engkau, sehingga kami punya hubungan yang baik dengan Engkau. Tidak ada kendala dalam hubungan kami dengan Engkau. Kami tidak salah paham lagi. Dan ketika kami dimuridkan, kami juga siap Tuhan untuk kami menjadikan semua bangsa murid-Mu, untuk Kau ajari, untuk Kau muridkan, untuk Engkau bawa ke dalam penggenapan kehidupan mereka Tuhan, untuk mereka mengalami setiap janji-janji-Mu dan kehidupan mereka Tuhan, seperti apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk dimuridkan, kami boleh belajar untuk membangun hubungan dengan Kau lebih lagi, untuk mengenal Kau lebih lagi, untuk mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kau tidak pernah menolak kami, tapi pikiran kami, hati kami yang sering membatasi Engkau ada dalam hidup kami. Hari ini kami
paham Tuhan, untuk kami tetap membuka hati kami sedemikian rupa selebar mungkin untuk masuk lebih dalam lagi dalam hidup kami, mengajar segala sesuatu dalam hidup kami, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kami. Berkati keluarga-keluarga bisnis Tuhan, jemaat-jemaatmu yang hari ini ada dan yang belum bisa datang hari ini Tuhan, Kau berkati keluarga besar mereka Tuhan, Kau berkati Tuhan, sehingga Tuhan mereka juga mengalami segala sesuatu yang terbaik daripada Engkau Tuhan, diberkati yang luar biasa daripada. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini, dan mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka.